Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada pada pekerjaan dengan luas lahan 12 meter dikali 20 meter, di mana owner memesan untuk didesainkan 2 unit kios dan di atasnya disediakan 9 unit kamar kos beserta parkiran di belakang kios. Kios ini berbeda dengan ruko karena ruko adalah singkatan dari rumah dan toko, di mana pengusaha juga tinggal di toko tersebut. Sementara kalau kios ini tidak direkomendasikan untuk tinggal di dalam kios karena ukuran yang terbatas. Berikutnya adalah lokasi galian septic tank yang diletak di depan bangunan, mengikuti bangunan di sebelah yang juga meletakkan septic tanknya di depan bangunan. Mengingat septic tank ini di atasnya merupakan lahan parkir, maka strukturnya harus diperhitungkan. Tutup septic tank harus menggunakan besi sehingga cukup kuat untuk menopang kendaraan bermotor yang parkir di atasnya. Kemudian pipa hawa pada septic tank harus dialihkan, tidak menghadap ke atas melainkan menghadap ke samping ke saluran pembuangan. Pada samping bangunan terdapat jalan menuju parkiran belakang dengan lebar jalan 1,35 meter. Terdapat parit juga di sebelahnya yang bisa dimanfaatkan sebagai space jalan dengan cara ditutup menggunakan plat besi. Di belakang juga disediakan lokasi sumur dengan jarak lebih dari 10 meter dari jarak septic tank dan saluran drainase yang mengarah ke bagian saluran pembuangan di pinggir jalan. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian kios. Di bagian dalam ini lebih plong, tapi sirkulasi udaranya sangat baik karena disediakan banyak ventilasi. Bisa diganti dengan roster agar lebih tampak minimalis. Kemudian di belakang juga disediakan wastafel serta terdapat satu buah kamar mandi. Jadi setiap kios itu terdapat kamar mandi di dalam. Di dalam juga kita sediakan kloset duduk dengan sistem pengairan tidak menggunakan shower melainkan bak mandi. Kemudian kita letakkan aksesoris seperti gantungan baju. Kios ini tersedia banyak space untuk divariasikan sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga diletakkan meja cuci piring di bagian ini. Kemudian juga terdapat connecting door yang terhubung ke parkiran belakang. Pencahayaan pada ruko ini juga sangat maksimal karena di sisi sebelah kiri terdapat banyak jendela di sepanjang dinding untuk menghemat penggunaan listrik pada lampu, terutama di siang dan sore hari. Untuk tipe jendela yang digunakan adalah tipe sliding, menggeser ke samping dan tidak dapat dibuka ke depan untuk menghindari jendela mempersempit lorong menuju parkiran belakang. Di belakang juga kita telah sediakan parkiran yang cukup untuk 9 unit motor sesuai dengan jumlah kamar. Kalau diperhatikan di bawah tangga kami letakkan 9 unit lemari yang bisa dimuat helm dan juga mantel. Di bagian parkiran kami juga letakkan banyak sekali ventilasi dan roster untuk udara agar saat anak kos memanaskan kendaraan, udara knalpotnya tidak terkepung di dalam parkiran. Di bagian tangga juga kami berikan banyak roster atau ventilasi agar udara dan cahaya di bagian tangga maksimal pada pagi hingga sore hari.
Kemudian kita naik ke lantai 2, langsung menghadap ke kamar nomor 1. Tapi kita coba perhatikan dulu untuk fasilitas umum. Kita letakkan cahaya dan ventilasi lagi yang banyak. Kemudian kita lihat di bagian kanan terdapat ruang untuk menjemur pakaian. Ruang ini harus disesuaikan dengan jumlah penghuni rumah, karena apabila terlalu sedikit sangat berpotensi untuk rebutan anak-anak kosnya saat menjemur pakaian. Kemudian kita lihat di sebelah kiri terdapat tangga akses manjat ke atas. Tujuannya adalah untuk akses menuju tangki air bersih. Tangki yang kami sediakan berukuran 2 kubik. Kemudian kita kembali lagi ke kamar nomor 1. Kita lihat terdapat meteran listrik pada masing-masing kamar. Dimulai dari sebelah kiri kamar terdapat kasur dengan ukuran double size 120 x 200 cm dengan colokan di sampingnya. Kemudian ada tempat untuk beribadah dan juga ada jendela, tetapi jendela ini menghadap ke lorong karena sirkulasi udara di lorong sudah kita maksimalkan dengan ventilasi dan jendela tadi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu terdapat kitchen set mini dengan tabung gas LPG 3 kg, dapur dengan jendela dan ventilasi di atasnya. Cukup untuk masak-masak seperti masak makanan ringan dan cepat saji. Kemudian terdapat lemari dengan ukuran 90 cm dikali 2 meter, didesain untuk 1 orang, dan meja kerja yang disediakan colokan juga, sehingga dalam kamar ini terdapat 2 buah colokan. Berikutnya masuk ke dalam kamar mandi. Kami menggunakan pintu dengan tipe lipat atau folding. Di dalamnya terdapat sekat kaca dan juga jendela penghawa kamar mandi. Tipe kamar mandinya adalah kamar mandi kering. Di sini adalah letak kloset duduk menggunakan shower untuk cuci bilas, dan juga terdapat shower mandi dengan lubang kamar mandi diletak pada sebelah shower. Kamar mandi ini sangat minimalis, ukurannya hanya 1,25 dikali 2 meter, tapi cukup untuk mandi cuci kakus. Kemudian kita akan maju ke lorong. Di sini memang kami sediakan banyak ventilasi. Tujuannya adalah untuk pertukaran udara di bagian lorong, karena lorong ini terjepit di kiri dan kanan, sehingga kami harus memaksimalkan udara di bagian depan dan belakang. Di depan juga kami sediakan tempat duduk sebagai teras umum, dan juga di bagian kiri dan kanan kami sediakan jemuran untuk mengantisipasi kekurangan jemuran di bagian belakang. Di lantai 2 ini terdapat 9 unit kamar. Kamar yang kami desain saat ini menggunakan ukuran 5,2 meter dikali 3,1 meter dengan kamar mandi di dalamnya. Lebar lorong sebagai akses jalan keluar masuk penghuni kos memiliki lebar 1,45 meter.
Sekarang kita lihat kios sebelah kiri, yang satu unit lagi. Dari belakang kita bisa lihat plong langsung ke depan dengan banyak jendela dan ventilasi, serta terdapat wastafel dan juga kamar mandi. Sekian video review desain ukuran lahan 12 dikali 20 meter dan terdapat 2 unit kios di lantai 1, kemudian 9 unit kamar kos di lantai 2. Masih banyak terdapat kekurangan dalam video ini. Segala kritik dan saran mohon disampaikan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.